apa namanya, dialokasikan. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, silakan teman-teman lihat di modul ya, bahwa atas selisih tadi itu juga harus di split ya. Oke. Nah, sebagian itu menjadi miliknya siapa? Si NCI ending ya. Sebagian akan dimiliki oleh si NCI ending. Caranya gimana? 30.500 dikalikan 10%. Nah, di sini masuk ke sini ya. Nah, oke. Ini kok kebanyakan 0. Nah, kebanyakan 0 ya. Nah, jadi sebagian di split ke siapa? Ke NCI, ya kan? Kemudian apa lagi ya? Yang ini. Oke, kayaknya itu aja ya yang perlu diperhatiin ya. Jadi saya ulangi, atas alokasi atas penjabaran tadi kalau ada selisih itu nanti diserahkan sebagian atau dikeluarkan sebagian dari NCI ya. NCI-nya kan ini dari OCI ya. Sebagian 3050 dari mana 10%-nya yang diminta gitu ya untuk NCI begin ya. Dan juga untuk penyesuaian atas paten ini disesuaikan dari mana? Disesuaikan dari perbedaan antara saldo dengan mata uang masing-masing ya, mata uang dolar maupun mata uang LCU gitu ya. Maka selisihnya ini juga akan di adjust gitu ya, akan menambah paten kemudian di split sebagian ke CI ya, ini 3420 dan sebagian ke NCI. Oke, gitu ya teman-teman ya. Paling itu sih yang perlu diperhatikan. Nah, untuk yang metode equity ini sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah menghitung income from S ya. Income from S gimana nih cara ngitungnya gitu ya. Nah, itu di modul sudah ditunjukkan caranya ya, dari net income, kemudian net income S ya. Net income, kemudian dari depreciation bukan depreciation ya. Dari apa namanya? Amortisasi ya, dari amortisasi gitu ya. Kemudian juga kalau ada downstream dan upstream transaction ya, hati-hati ya. Itu nanti harus dimasukkan di situ. Oke, kita coba lihat ya perbedaannya di sini. Ini gampang ya, nanti cari sendiri nih. Ini berarti kan ini di sini yang versi lama tidak ada perhitungannya. Nanti teman-teman hitung ya. Kalau di modul yang baru kayaknya udah ya. 24 ya kan dikurangi 3.200 gini ya. Ya. Ya, mudah-mudahan sama hasilnya. Oke, sama ya. Kemudian yang investment in S akhir itu dari investment in S begin ya, gunakan angka dolarnya itu berapa. Kemudian ditambah dengan income from S dikurangi dengan pembayaran dividen ya. Ya. Tapi hati-hati nanti harus dikalikan dengan persentasenya ya. Dividennya kan 90% ya. 10% ya 90% nanti ya, hati-hati. Ya, paling itu. Oke, sekarang kita move on lagi ke next years-nya ya, tahun berikutnya nih. Jadi setelah kombinasi bisnis ya, tahun kombinasi bisnis. Ya, tadi kan kombinasi bisnisnya kan 2016, sekarang
Setelah tahun kombinasi bisnis tahun 2017 nih di sini. Nah, kita lihat selama tahun 2017 kurs LCU menguat. Kurs rata-rata 18, kurs dividen dan uang muka antar perusahaan juga 0,18. Ini hati-hati walaupun sama-sama 0,18, tapi rate-nya bukan rate rata-rata ya. Dia tidak lain merupakan rate aktual. Kemudian kurs untuk penjualan persediaan antar perusahaan itu juga ya di sini aktual ya 0,175. Kurs akhir tahun, nah ini pasti closing rate atau current date. 1 Juli S memberikan uang muka jangka panjang ke P senilai LCU 300.000. Ya, S memberikan uang LCU 300.000 ke P. Tingkat bunga 10%. Uang muka akan diselesaikan dalam LCU sehingga untuk P transaksi ini adalah transaksi valuta asing. Di sini kayaknya soalnya agak kurang lengkap ya. Nanti secara implisit ketahuan nanti pelunasannya adalah baru setengahnya ya. Oke, kita lihat. Transaksi ini kalau berbeda antara mata uang fungsional dengan mata uang pelaporan, ya, maka transaksi ini adalah transaksi dalam valuta asing. Oke. Nanti kalau timbul gain atau loss akibat penyelesaian dari utang ini, maka dicatatnya sebagai profit or loss ya. Jangan disamakan dengan yang OCI ya, jangan dibingungkan atau jangan jangan merasa confused dengan yang selisih kurs akibat penjabaran. Nah, kalau selisih kurs akibat transaksi falas itu langsung diakui sebagai profit loss ya. Akui sebagai profit loss. Oke, sekarang LCU-nya 300.000, tingkat bunga 10% ya. Kemudian selama tahun 2017 saya coba cek ya. Ini soalnya sudah lengkap belum ya untuk yang masih belum lengkap juga ya yang ada di modul ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, selama tahun 2017 P menjual inventory ke S. P menjual inventory ke S. Oke. Ini transaksi downstream atau upstream? Downstream. Ya. Downstream ya. Cost-nya adalah 70.000 dijual dengan 84.000. Oke. Jadi P menjual inventory ke S, cost-nya 70.000 dijual dengan harga 84.000. Oke. Berarti keuntungannya berapa nih? Marginnya berapa? Marginnya adalah 14 ya. Jadi margin didenominasikan dalam LCU. Ya, kurs pada saat itu adalah 0,175. S berhasil menjual kembali 75% dari inventory tersebut ke pihak luar. Nah, ini penting ya, bahwa dari pembelian barang atau inventory dari P gitu ya, S itu berhasil menjualnya itu 75%. Jadi di inventory S masih tersisa gitu ya. Ending S masih tersisa 25% gitu kan. Inventory. Atau kita bisa hitung ya. Ya nanti gini dulu ya. Inventory P gitu kan. Nah, oleh sebab itu karena dia downstream maka kita bisa hitung unrealized gain nih. Kalau dia nyebutnya di sini hitungannya adalah marginnya 14.000 ya kan, berarti di ending inventory ya, di ending inventory itu masih ada sisa ya apa namanya? Masih ada sisa 25%, maka dari margin ini kita kalikan
25%, karena kan masih ada 25% ya di inventory S-nya ini, inventory ending S-nya. Nah, kita kalikan 25%, berarti di sini adalah unrealized gain-nya besar 3,5. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian nanti di soal itu seringkali apa ya? Ada angka-angka yang masih belum lengkap ya, belum diketahui. Ya, contohnya di sini ini misalnya ya. Untuk inventories ya, inventories yang 175 ini anggap saja adalah inventories yang dibeli dari P ya. Ini kan trial balance-nya si S ya. Neraca percobaan S gitu ya, biar nggak lupa. Ya kan? Trial balance-nya adalah seperti ini kan, yang di kiri ini LCU ya. Kemudian ditranslate ke dalam dolar. Oke. Nah, mungkin saja di sini angka-angkanya itu nggak lengkap. Misalkan dikatakan bahwa ending inventory-nya itu tersisa 25% gitu kan. Ending inventory-nya si S nih. Ya, dari penjualan inventory P gitu kan. Nah, belinya kan 84 gitu kan. 84 apa? Sisanya berapa? Sisanya 21 gitu kan. 25%-nya gitulah. Bikin inventory sih masih belum ada pembelian ya. Itu di sini ketemunya merupakan hasil perhitungan gitu kan. Tapi ini kalau soalnya tidak lengkap ya, teman-teman harus nyari sendiri di situ kan. Nah, jadi yang tersisa di sini adalah menggunakan apa? Rate pada saat actual kan gitu ya, pada saat actual pembelian. Untuk yang atasnya inventories ini inventories yang dibeli selain dari P kan gitu. Karena ini sudah diketahui kan untuk yang dari P tahun 2017 itu dibeli berapa? Oleh S dengan harga 84 ya. Dijual oleh P dengan harga 84, marginnya 14 ya. Jadi cost-nya 70. Itulah ya ceritanya. Nah, kemudian untuk cost of sales-nya di sini itu tidak menggunakan average ya, melainkan menggunakan apa namanya? Menggunakan actual ya, menggunakan actual. Jadi saat saat terjadi penjualan tadi dari P ke S ya, dari P ke S itu dicatatnya nanti COGS-nya adalah menggunakan actual. Ya, nah, di sini catatnya sebagai actual gitu. 0,175. Jadi kalau misalkan cost of sales-nya ada 360, bisa diidentifikasi di sini ya. Atau nanti ini ya di sini ya. Maka kita langsung kalikan dengan 0,175. Ya. Menggunakan kurs actualnya. Oke, teman-teman semua. Kemudian untuk yang lainnya ini berlaku seperti biasa ya, seperti yang sebelumnya bahwa atas atas aset dan liabilities itu defaultnya adalah menggunakan current rate ya. Cash, account receivable dan seterusnya, advance to pay, seterusnya equipment ya. Ini adalah aset ya. Nanti dicatatnya sebagai apa? Dikonversinya menggunakan kurs current rate. Kemudian akumulasi depresiasi, account payable, notes payable ini juga menggunakan current rate ya. Yang terkini, yang closing ya. Current rate atau closing rate. Lalu untuk nominal, akun-akun nominal ya, akun-akun nominal di sini adalah terkait dengan sales, income gitu kan. Expand itu menggunakan apa? Untuk mempermudah di sini yang diketahui adalah kurs rata-rata. Kita gunakan kurs rata-rata aja. Nah, kita kalikan dengan kurs rata-rata. Lalu dividen menggunakan actual ya, actualnya kapan dia diumumkan ya. Kembali lagi di sini menggunakan kurs pada saat diumumkannya dividen. Bukan dibayarkan ya, diumumkan ya.
Kemudian apa